Kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam belajar. Oke, kali ini kita akan coba membahas sistem pencernaan pada manusia. Oke, kita mulai saja. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa tujuan proses pencernaan yang dilakukan di dalam tubuh kita. Nah, tujuannya adalah untuk mengubah semua bahan makanan yang kita makan menjadi makanan yang berbentuk bubur kim, sehingga mudah diserap oleh jonjot usus halus kita. Kemudian yang kedua, mekanisme pencernaan kita ada dua, yaitu pencernaan mekanik. Ini biasanya dilakukan oleh gigi dan lidah. Tujuannya adalah untuk mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih halus dan lembut. Kemudian pencernaan secara enzimatik. Ini biasanya dilakukan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim. Tujuannya adalah untuk mengubah makanan menjadi bubur kim sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Oke, kita akan masuk ke saluran pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Makanan pertama sekali akan masuk ke mulut kita. Kemudian setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Ini adalah merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, di sini makanan akan mengalami proses pencernaan mekanik dan juga enzimatik yang dilakukan oleh getah-getah lambung. Kemudian setelah itu makanan akan masuk ke usus halus atau intestinum. Setelah itu makanan akan diserap. Nah, makanan yang tidak bisa diserap itu akan masuk ke usus besar atau kolon. Nah, di sini akan terjadi pembusukan sisa-sisa makanan. Setelah itu akan terbentuk feses yang akan dikumpulkan di rektum atau tangki pengumpulan. Kemudian akan dilepaskan melalui poros pelepasan yang kita sebut namanya anus. Kemudian selain saluran pencernaan juga ada kelenjar-kelenjar pencernaan yang bertugas untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, yang pertama ada kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Ini akan bertugas untuk menghasilkan enzim pitialin. Kemudian ada kelenjar yang penting, yaitu namanya pankreas. Pankreas ini akan menghasilkan trio enzim yang penting dalam pencernaan, yaitu lipase, amilase, dan tripsin. Kemudian ada kelenjar hati atau liver yang bertugas untuk menghasilkan cairan empedu yang nantinya berfungsi untuk membuat lemak menjadi emulsi lemak. Selain itu juga ada getah-getah di sepanjang saluran pencernaan yang akan bertugas untuk membantu proses pencernaan kita. Oke, kita akan masuk ke proses yang pertama sekali, yaitu mulut. Nah, bagaimana caranya makanan bisa masuk ke mulut kita? Nah, ini ternyata ada beberapa sensor yang dilakukan oleh panca indera kita. Yang pertama, indera mata. Dia akan melihat makanan. Jika bentuknya menarik, maka kita akan mendekat ke makanan tersebut. Sensor yang kedua adalah hidung kita. Jika aromanya enak, harum, maka makanan akan mendekat ke mulut kita. Kemudian sensor yang ketiga adalah lidah. Lidah akan mengecap makanan. Jika makanan enak, maka makanan setelah masuk ke mulut akan ditelan. Tapi jika makanan itu tidak enak, maka makanan akan dikeluarkan kembali. Nah, di dalam mulut akan terjadi pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dan lidah. Nah, rumus gigi pada anak-anak atau sering disebut namanya gigi susu itu terdiri dari beberapa jenis gigi. Yang pertama ada namanya incisivus atau di sini simbolnya I. Itu sering juga disebut gigi seri ya. Kemudian caninus, gigi taring, premolar, ini geraham depan, molar itu adalah geraham belakang. Nah, pada anak-anak gigi molar ini belum tumbuh. Ini akan tumbuh setelah kita dewasa. Jadi kalau kita hitung jumlah gigi susu pada anak-anak, itu jumlahnya ada 20. Nah, kemudian setelah seseorang dewasa, maka akan terjadi pertambahan jumlah gigi, yaitu molar, sebanyak 12. Ya, jadi ada di rahang atas, sebelah kiri dan kanan, kemudian rahang bawah, sebelah kiri dan kanan, sehingga jumlah gigi pada orang dewasa ada sebanyak 32. Kemudian selain itu, pencernaan mekanik juga akan dibantu oleh lidah kita yang bertugas selain untuk mengecap makanan, juga akan bertugas untuk membolak-balik makanan sehingga mudah dicerna oleh gigi kita.
Masih di mulut, juga akan terjadi pencernaan secara enzimatik atau kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar air ludah kita. Di mana kelenjar air ludah atau saliva kita itu ada 3 jenis, yaitu kelenjar air ludah submaxillaris, ini berada di bawah rahang atas. Kemudian sublingualis, ini berada di bawah lidah kita. Satu lagi adalah subparotis, ini berada di sekitar bawah telinga. Nah, ketiga kelenjar air liur ini itu akan bertugas menghasilkan air ludah, di mana di dalamnya terdapat enzim pitialin yang nantinya bertugas untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Selanjutnya, setelah makanan selesai dari mulut, maka makanan akan didorong masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan, kita tidak menemukan adanya enzim. Nah, di sini akan terjadi gerak peristaltik, yaitu mendorong makanan sedikit demi sedikit masuk ke lambung. Hal ini akan dipermudah lagi dengan bantuan air liur yang dihasilkan oleh mulut tadi. Itu akan membuat makanan jadi licin, sehingga kerongkongan akan dengan mudah mendorongnya ke dalam lambung. Pencernaan selanjutnya adalah di lambung. Jadi setelah makanan dari kerongkongan masuk semua ke dalam lambung, maka di sini akan dicerna kembali secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, pencernaan pada lambung secara mekanik itu dilakukan oleh dinding lambung. Kemudian secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim dan getah-getah yang dihasilkan oleh lambung. Yang pertama ada gastrin. Gastrin ini berfungsi untuk merangsang sekresi asam lambung atau HCl. Kemudian HCl atau asam klorida itu bertugas sebagai aktivator atau mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selain itu, HCl juga berfungsi sebagai desinfektan untuk membunuh mikroba atau bakteri-bakteri yang mungkin masuk bersama dengan makanan. Kemudian HCl ini juga penting untuk membuat suasana asam pada lambung, sehingga bakteri-bakteri yang tidak tahan asam akan mati, dan ini yang membuat pH lambung kita menjadi rendah berkisar 3-4. Nah, kemudian ada enzim pepsin yang sudah aktif, ini bertugas untuk memecah protein menjadi pepton dan albumosa. Selain itu ada renin untuk menggumpalkan kasein atau protein pada susu. Ada musin untuk melindungi dinding lambung dari iritasi HCl. Makanan kita berada di lambung sekitar 2-4 jam. Kemudian akan masuk ke usus halus dalam bentuk bolus-bolus yang berwarna kekuningan. Oke, selanjutnya makanan akan masuk ke usus halus atau intestinum. Nah, di dalam usus halus, proses pencernaan makanan akan berlangsung secara enzimatis. Nah, proses-proses ini akan dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan dan juga enzim-enzim yang dihasilkan oleh saluran sistem pada usus halus itu sendiri. Nah, kelenjar-kelenjar pencernaan yang akan membantu proses pencernaan di dalam usus halus itu antara lain ada kelenjar hati, kemudian ada pankreas. Nah, kelenjar hati dan pankreas itu akan bermuara di duodenum. Jadi duodenum ini adalah tempat penerimaan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan juga cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Ya, jadi usus halus kita ini ada 3, duodenum atau usus 12 jari, kemudian yeyenum usus kosong, kemudian ileum usus penyerapan. Nah, hati di dalam membantu proses pencernaan, dia akan menghasilkan kelenjar atau cairan empedu. Nah, cairan empedu yang dihasilkan oleh hati itu berperan untuk mengemulsi lemak, supaya lemak ini mudah dicerna oleh sistem pencernaan kita. Nah, kemudian kelenjar berikutnya yang membantu proses pencernaan adalah pankreas. Pankreas ini menghasilkan trio enzim yang sangat penting dalam proses pencernaan di usus halus. Ketiga enzim itu adalah lipase, kemudian amilase, dan tripsin. Lipase fungsinya untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa.
tripsin berfungsi untuk melanjutkan kerja dari pepsin, yaitu menyederhanakan pepton menjadi asam amino. Nah, selain itu, pankreas juga menghasilkan natrium bikarbonat yang berfungsi untuk membuat suasana basah di usus halus, sehingga pH pada usus halus itu berkisar 9 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa saja getah-getah yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Oke, kita masih melanjutkan pembahasan sistem pencernaan makanan yang terjadi di usus halus. Nah, pada usus halus ini sendiri, dia juga akan menghasilkan getah atau enzim untuk proses pencernaan. Jadi selain kelenjar-kelenjar hati, kemudian pankreas juga akan dibantu oleh sistem pencernaan itu sendiri yang menghasilkan getah atau enzim. Nah, kita bisa lihat di sini ada sekretin yang dihasilkan oleh usus halus. Ini adalah untuk merangsang kelenjar pankreas supaya pankreas menghasilkan enzim-enzimnya yang akan diberikan ke usus halus. Kemudian ada kolesistokinin. Nah, ini adalah untuk merangsang kantong empedu supaya kantong empedu memberikan cairan empedunya kepada usus halus. Kemudian ada enterokinase, berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang aktif. Erepsin berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi erepsin ini berfungsi sama dengan tripsin. Stepsin berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi 1 glukosa dan 1 glukosa, ya, karena maltosa ini termasuk golongan disakarida, ya, sehingga ketika dia dihidrolisis dia akan menghasilkan 2 molekul glukosa. Sakarase berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi 1 fruktosa dan 1 glukosa. Laktase berfungsi untuk memecah laktosa menjadi 1 galaktosa dan 1 glukosa. Nah, setelah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di dalam usus halus, maka sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap itu akan masuk ke usus besar atau kolon. Nah, di sini akan terjadi beberapa proses lagi, yaitu yang pertama akan terjadi pembusukan sisa-sisa makanan di dalam usus besar kita. Ini akan dibantu oleh Escherichia coli, atau sering juga disebut namanya flora usus, yang membantu membusukkan sisa-sisa bahan makanan, kemudian membantu pembentukan feses, dan juga nanti akan membantu dalam sintesis vitamin K. Di bakteri ini membangun simbiosis mutualisme dengan usus besar manusia. Nah, di dalam usus itu makanan akan mulai dibusukkan, ya. Jadi usus besar kita ini terdiri dari 3 bagian, yaitu makanan nanti yang berasal dari usus halus, kemudian akan masuk ke usus besar. Kemudian dari sini makanan akan naik, ya, ini adalah bagian usus besar yang naik, sering disebut namanya kolon ascendent. Kemudian ada transcendent, ini agak mendatar. Kemudian nanti akan turun, ini disebut namanya kolon descendent. Nah, kemudian sisa-sisa makanan akan dikumpulkan di dalam rektum atau tangki pengumpulan. Oke, kita sampailah ke proses tahap akhir dari proses pencernaan kita. Sisa-sisa makanan yang sudah dibentuk menjadi feses tadi di dalam usus besar, itu akan selanjutnya dikumpulkan terlebih dahulu di dalam tangki pengumpulan, atau sering disebut namanya rektum. Nah, dari sini kemudian feses akan dikeluarkan melalui poros pelepasan yang disebut namanya anus. Oke, para pelajar yang hebat, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat selalu, dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.